Pemirsa, kasus kekerasan senior yang berujung pada kematian junior terjadi lagi di dunia pendidikan. Otoritas yang dimiliki senior untuk mengawasi dan menghukum junior dianggap sebagai pemicu siklus kekerasan, khususnya di lembaga pendidikan berasrama. Haruskah hak senior mengawasi junior dihapus? Inilah Top Review. Disinilah lokasi penganiayaan siswa taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP bernama Putu Satria Anantarastika, 19 tahun, yang dilakukan seniornya Tagar Raffi Sanjaya, 21 tahun. Kejadian bermula ketika Putu tidak mengikuti pelajaran olahraga pada Jumat 3 Mei. Putu dan 4 temannya bertemu seniornya, salah satunya Tegar ketika turun ke lantai bawah. Karena melihat Putu dan temannya memakai seragam olahraga, Tegar pun memanggil Putu ke kamar mandi. Tegar pun memukul Putu tepat di ulu hati hingga terjatuh. Tegar berusaha menarik lidah Putu untuk membantu korban, namun justru membuat saluran nafasnya tertutup. Korban dibawa ke klinik dan dinyatakan meninggal dunia. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, otopsi, dan beberapa ahli. Ada luka di daerah ulu hati yang menyebabkan pecahnya jaringan paru, ya. Ada pendarahan, tetapi juga ada luka lecet di bagian mulut. Sehingga kita lakukan pemeriksaan dan sinkronisasi, ternyata betul bahwa yang menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa korban adalah yang paling utama pada ketika dilakukan upaya-upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan gitu ya di bagian mulut, sehingga itu menutup oksigen, menutup saluran pernafasan, kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapatkan asupan oksigen sehingga menyebabkan kematian. Kasus ini mengulang kembali apa yang terjadi di STIP pada 2017 yang lalu. Kala itu, korban Amirullah Aditya Putra, 19 tahun, tewas dianiaya seniornya. Jika dirunut ke belakang, pada 2014 juga terjadi penganiayaan oleh senior yang mengakibatkan korban Dimas Dikita Handoko tewas. Kepala STIP Jakarta Ahmad Wahid memastikan kasus yang menimpa korban Putu Satria bukanlah bentuk perpeloncoan. Pihak STIP menyebut perpeloncoan sudah lama dihapus dalam kampus pelayaran. Jadi di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakit turun-temurun, saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan, sudah nggak ada. Itu masih terjadi nih? Nah itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita. Yang terduga sanksinya sudah pasti kita keluarkan. Tetapi dari fakta yang ada, kejadian dilakukan oleh senior kepada junior dengan kekerasan yang mematikan. Penindakannya persepsi senior junior, ya. Ada yang menurut senior, ini kebetulan taruna tingkat 1 semua nih, yang 4-5 orang ini, melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah. Ya, menurut senior ini salah. Apa yang dilakukan, dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Itu menurut senior ini tidak di kehidupan mereka, menurut senior ini salah. Tetapi kemudian dalam proses penindakannya, nah ini yang tidak boleh. Salah dalam kehidupan senior, junior, dalam kehidupan sebuah komunitas itu menurut saya wajar. Tetapi kemudian penindakannya dengan menggunakan kekerasan eksesif, kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya nyawa orang, apalagi jelas tidak boleh. Dan menurut saya ada satu kalimat dari mereka yang kemudian si tersangka menyampaikan mana yang paling kuat. Nah, mana yang paling kuat. Kemudian dari korban mengatakan saya yang paling kuat. Karena dia merasa bahwa dia adalah ketua kelompok dari komunitas tadi, ya, tingkat 1 ini. Maka
kemudian dilakukan penindakan. Penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan, jadi pemukulan dengan tangan kosong. Pengawasan yang lemah juga memicu munculnya kekerasan di dalam dunia pendidikan. Dalam kasus terbaru di STIP, korban dibawa ke kamar mandi karena kemungkinannya pelaku berpikir bahwa di lokasi itu tidak ada CCTV. Mungkin yang tadi dikatakan dibawa ke kamar mandi atau toilet ya, karena mungkin di situ tidak ada CCTV. Sementara tempat-tempat lain ada, jadi diambil tempat yang kemudian aman. Nah, para mahasiswa ini menurut saya juga mereka itu korban budaya kekerasan saya rasa. Jadi artinya bisa diduga patut kita duga ini ya, bahwa ini ada budaya juga yang belum hilang. Jadi artinya antara senior dengan junior ini walau mungkin tidak di depan dosennya, nah tapi ini ada tempat-tempat tertentu, ada waktu-waktu tertentu yang tetap terjadi gitu bentuk kekerasan. Tentu ini yang mesti ke depannya nih ya, karena ini ada pengulangan ya di 2017 yang terjadi lagi sekarang, maka ini penting kembali dievaluasi. Apa yang terjadi di STIP Jakarta Utara itu terjadi karena adanya otoritas senior untuk mengawasi junior dalam sistem pendidikan berasrama. Peristiwa semacam itu juga kerap terjadi di sistem pendidikan berasrama seperti pesantren. Pola-pola ya bagaimana mahasiswa senior kemudian ikut mengawasi junior. Nah ini kalau dia diserahkan apa istilahnya diberi kepercayaan untuk itu gitu. Ini yang bahayanya di situ, karena beberapa kasus misalnya kalau kita merujuk di dunia pendidikan juga, misalnya pondok pesantren yang juga punya pola selama seperti itu kan sudah berbagai korban meninggal karena pengeroyokan. Dan ini kan tadi misalnya dipukul ulu hati ya, kan si juniornya ini nggak bisa ngelawan atau nggak boleh ngelawan. Nah kalau tidak melawan terus memukul bagian-bagian yang mematikan, nah berarti ini kan di sini ada bentuk-bentuk yang biasa melakukan kekerasan tapi tidak memperhitungkan bahwa itu fatal gitu. Sudah saatnya mencabut otoritas senior dalam mengawasi junior dalam sistem pendidikan berasrama. Jika tidak, maka kejadian serupa akan terus terulang dan pembunuhan atas nama pendidikan dan penegakan disiplin akan terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.